Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 2 Teorema Pitagoras. Kita akan membahas soal latihan 2.2. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 74 sampai 76 untuk siswa kelas 8 SMP. Nomor 1, sesuaikan 3 bilangan berikut dengan pasangan yang sesuai. Apakah termasuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? Untuk yang A, 7, 10, 12. Sisi terpanjangnya adalah 12. Kita harus uji jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka ini adalah segitiga siku-siku. Jika C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka ini adalah segitiga lancip. Jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka ini adalah segitiga tumpul. Untuk yang A, kita buktikan karena C-nya adalah 12. 12 kuadrat kita bandingkan dengan A-nya 7 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 12 kuadrat 144. 7 kuadrat 49 ditambah 10 kuadrat 100. Di sini 144, 49 ditambah 100, 149. Ternyata 144 lebih kecil dari 149. Sehingga 12 kuadrat lebih kecil dari 7 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Karena lebih kecil, maka di sini segitiga lancip. Kita tarik sebuah garis ke segitiga lancip. B, 12, 16, 20. Sisi terpanjangnya adalah 20. Maka 20 kuadrat kita bandingkan dengan A-nya 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. 20 kuadrat 400 dibanding dengan 12 kuadrat 144 ditambah 16 kuadrat 256. Di sini 400, 144 ditambah 256, 400. Ternyata sama dengan. Sehingga 20 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Karena sama dengan, maka segitiga siku-siku. Kita tarik sebuah garis. C, 120, 110, 50. Sisi terpanjangnya adalah 120. Sehingga yang C, 120 kuadrat kita bandingkan dengan 110 kuadrat ditambah 50 kuadrat. 120 kuadrat 14.400. 110 kuadrat 12.100 ditambah 50 kuadrat 2.500. Di sini 14.400, 12.100 ditambah 2.500, 14.600. Sehingga 14.600 yang lebih besar. 120 kuadrat lebih kecil dari 110 kuadrat ditambah 50 kuadrat. Maka ini adalah segitiga lancip. Kita tarik garis ke segitiga lancip. Yang D, 10, 22, 26. Sisi terpanjangnya di sini 26. Kita buktikan yang D, 26 kuadrat kita bandingkan dengan 10 kuadrat ditambah 22 kuadrat. 26 kuadrat sama dengan 676. 10 kuadrat 100 ditambah 22 kuadrat 484. Di sini 676, 100 ditambah 484, 584. Maka 676 ini yang lebih besar. Sehingga 26 kuadrat lebih besar dari 10 kuadrat ditambah 22 kuadrat. Maka ini adalah segitiga tumpul. Sehingga kita tarik sebuah garis. E, 19, 16, 10. 19 adalah sisi terpanjangnya.
Kita buktikan yang E, 19 kuadrat, kita bandingkan dengan 16 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 19 kuadrat, 361. 16 kuadrat, 256. Ditambah 10 kuadrat, 100. 361, 256 ditambah 100, 356. Maka 361 ini lebih besar dari 356. Sehingga 19 kuadrat lebih besar dari 16 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Sehingga ini adalah segitiga tumpul. Kita tarik sebuah garis. Yang F, 25 akar 29. Akar 29 adalah sisi terpanjangnya. Sehingga yang F, akar 29 kita kuadratkan, kita bandingkan dengan 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Akar 29 dikuadratkan 29, kita bandingkan dengan 2 dikuadratkan 4 ditambah 5 dikuadratkan 25. 29, 4 ditambah 25, 29. Ini sama dengan, sehingga akar 29 dikuadratkan sama dengan 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Maka dapat disimpulkan ini adalah segitiga siku-siku. Sehingga kita tarik sebuah garis. Yang G, 17, 15, 8. 17 adalah sisi terpanjangnya. Sehingga yang G, 17 kuadrat kita bandingkan dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 17 kuadrat, 289. 15 kuadrat, 225 ditambah 8 kuadrat, 64. 289 kita bandingkan dengan 225 ditambah 64, 289. Ternyata sama, sehingga 17 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Maka ini adalah segitiga siku-siku. Maka kita tarik sebuah garis. Yang H, 1,73, 2,23, 1,41. Sisi terpanjangnya adalah 2,23. Sehingga yang H, 2,23 kita kuadratkan, kita bandingkan dengan 1,73 dikuadratkan ditambah dengan 1,41 dikuadratkan. 2,23 dikuadratkan hasilnya adalah 4,9729. Sedangkan 1,73 dikuadratkan 2,9929 ditambah 1,41 dikuadratkan 1,9881. 4,9729 kalau ini yang kita tambahkan hasilnya adalah 4,981. Kalau kita bandingkan, ternyata ini adalah yang lebih besar. Sehingga dapat disimpulkan 2,23 dikuadratkan lebih kecil dari 1,73 kuadrat ditambah 1,41 kuadrat. Sehingga di sini adalah segitiga lancip. Kita tarik sebuah garis. Nomor 2, buktikan bahwa di antara kelompok 3 bilangan berikut manakah yang merupakan triple Pitagoras. Karena triple Pitagoras, maka harus memenuhi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang A, 24, 17, 25. Sisi terpanjangnya adalah 25. Sehingga A, 25 kuadrat harus sama dengan 24 kuadrat ditambah 17 kuadrat. 25 kuadrat sama dengan 625. 24 kuadrat 576 ditambah 17 kuadrat 289. 625 yang ini kita jumlahkan 576 ditambah 289 sama dengan 865. Sehingga ini yang lebih besar. Maka 25 kuadrat lebih kecil dari 24 kuadrat ditambah 17 kuadrat. Sehingga yang terjadi adalah segitiga lancip.
Maka ini bukan triple Pitagoras. Yang B, 7, 13, 11. Sisi terpanjangnya adalah 13. Maka 13 kuadrat kita bandingkan dengan 7 kuadrat ditambah 11 kuadrat. 13 kuadrat 169, 7 kuadrat 49 ditambah 11 kuadrat 121. 169, 49 ditambah 121, 170. Sehingga 169 lebih kecil dari 170. Maka 13 kuadrat lebih kecil dari 7 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Sehingga yang terjadi adalah segitiga lancip. Maka bilangan ini bukan triple Pitagoras. Yang C, 6, 2,5, 6,5. Sisi terpanjangnya adalah 6,5. Maka yang C, 6,5 saya rubah menjadi 6,5. Kita kuadratkan. Kita bandingkan dengan 6 kuadrat ditambah 2,5 kuadrat. 6,5 dikuadratkan sama dengan 42,25. 6 kuadrat 36 ditambah 2,5 dikuadratkan 6,25. 42,25 36 ditambah 6,25 sama dengan 42,25. Ternyata sama. Sehingga 6,5 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 2,5 kuadrat. Karena sama, maka ini adalah segitiga siku-siku. Karena segitiga siku-siku, maka triple Pitagoras. Nomor 3, ayo berpikir kreatif. Seekor kucing berada di atas genting dan terlihat kebingungan karena tidak bisa turun. Aisyah yang melihat kucing tersebut langsung mencari galah dan kemudian diikat dengan keranjang kecil pada ujung galah tersebut. Saat menolong kucing tersebut, Cynthia melihat Aisyah dan mencoba membantunya untuk mengarahkan galah yang telah diikat keranjang tepat pada titik lokasi kucing pada jarak 4 meter. Jika jarak pandang Cynthia terhadap kucing diperkirakan 5 meter, tentukan hasil dari pernyataan berikut ini. Yang A, tentukan jarak atap yang ditempati kucing terhadap tanah tempat Aisyah berdiri. Kita ilustrasikan soal ini dengan gambar seperti ini. Aisyah memegang galah. Di sini tempat kucingnya. Yang ini adalah Cynthia yang berjarak 4 meter. Diperkirakan jarak pandangnya adalah 5 meter. Kita akan menghitung jarak atap terhadap tanah dengan menggunakan teorema Pitagoras. Karena di sini siku-siku, maka ini adalah sisi terpanjangnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Misalkan di sini A-nya yang belum diketahui, 4 ini adalah B-nya, dan 5 kuadrat adalah C. Sehingga A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. A kuadrat sama dengan C, yaitu 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. 5 kuadrat 25 dikurangi 4 kuadrat 16. A kuadrat sama dengan 9, sehingga A sama dengan akar 9. Akar 9 yaitu 3, maka jarak kucing terhadap tanah 3 meter. B. Tentukan panjang galah yang digunakan Aisyah menolong kucing. Jika tinggi Aisyah 165 cm. Karena jarak kucing terhadap tanah 3 meter, maka 165 cm ini kita jadikan meter. Kita geser 2 langkah, 1, 2, maka 1,65. Maka panjang galah yang digunakan yaitu 3 meter dikurangi dengan 1,65 meter, sama dengan 1,35 meter. Nomor 4, ayo berpikir kritis.
Kusen jendela yang berbentuk persegi panjang memiliki tinggi 40,8 cm. Maka ini panjangnya adalah 40,8 cm. Dan panjangnya 30,6 cm. 30,6 cm. Serta panjang salah satu diagonalnya, ini adalah diagonalnya, panjangnya adalah 52,5 cm. Apakah kusen jendela benar-benar persegi panjang? Jelaskan. Untuk membuktikan persegi panjang, kita buktikan sudutnya adalah siku-siku. Kalau ini siku-siku, maka membentuk segitiga siku-siku. Kalau ini adalah segitiga siku-siku, maka akan berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sisi miringnya adalah 52,5. Kita kuadratkan. Kita bandingkan dengan A-nya yaitu 40,8. Kuadrat ditambah dengan 30,6 kuadrat. 52,5 kita kuadratkan 2756,25. 40,8 dikuadratkan 1664,64 ditambah 30,6 dikuadratkan 936,36. 2756,25 kalau ini kita jumlahkan sama dengan 2601. Ternyata tidak sama. Ini yang lebih besar. Sehingga yang terjadi adalah bukan segitiga siku-siku. Agar siku-siku, maka sisi C sama dengan akar dari 2601. C sama dengan 51 cm. Dari sini berdampak bahwa karena bukan segitiga siku-siku, maka bukan persegi panjang. Nomor 5, jika P dikurangi Q, P ditambah Q membentuk triple Pitagoras. A. Tentukan hubungan antara P dan Q. Misalkan kita ilustrasikan ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Sisi terpanjangnya adalah P ditambah Q. Sisi yang lain yaitu P dikurangi Q dan P. Karena ini membentuk segitiga siku-siku, maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya yaitu P ditambah Q kuadrat sama dengan A-nya P kuadrat ditambah B-nya P dikurangi Q kuadrat. P ditambah Q dikuadratkan menghasilkan P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah 2PQ sama dengan P kuadrat ditambah P dikuadratkan P kuadrat negatif Q dikuadratkan positif Q kuadrat 2 dikali P dikali negatif Q negatif 2PQ. Ini kita coret saja karena sama ruas kiri dan kanan, sehingga menghasilkan 2PQ sama dengan P kuadrat dikurangi 2PQ. Dikurangi 2PQ kita pindah ke ruas sebelah sehingga menjadi 2PQ ditambah 2PQ sama dengan P kuadrat. Ini kita tambahkan menghasilkan 4PQ sama dengan P kuadrat. 4PQ sama dengan P kuadrat itu P dikali P. Ini kita coret P-nya karena sama kiri dan kanan, sehingga didapat 4Q sama dengan P atau P sama dengan 4Q. B. Jika P sama dengan 12, tentukan triple Pitagoras. Untuk P sama dengan 12, kita substitusi untuk mendapatkan Q-nya. Di sini didapat 4Q sama dengan P. 4Q sama dengan 12. Q sama dengan 12/4.
Q sama dengan 3. Sehingga sisinya di sini ada P ditambah Q. P-nya 12 ditambah Q-nya 3 sama dengan 15. Dan P dikurangi Q, P dikurangi Q, P-nya 12, Q-nya 3 sama dengan 9. Maka triple Pitagorasnya yaitu 15, 9, dan P-nya 12. Demikian pembahasan soal latihan 2.2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.